Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama Taruna Dewasa Diki Patria Negara, NIT 2130541, kelas Prodi TMP 3C. Pada kesempatan kali ini, di sini saya akan menjelaskan tentang terkait dengan berbagai instrumen yang ada pada kabin masinis lokomotif CC203. Langsung saja kita mulai dari bagian sebelah sini. Ini atau yang dinamakan dengan engine control. Pada barisan pertama di atas ini indikator lampu. Nah, yang kedua ini berupa tombol, dan yang ketiga berupa tombol. Dimulai dari sini start engine yang berwarna hijau ini digunakan ketika masinis mau menghidupkan sebuah lokomotif ini atau menghidupkan sebuah mesin ini. Nah, stop ini digunakan ketika mesin mau dimatikan. Nah, selanjutnya yaitu run atau switch run. Switch run ini digunakan ketika menghidupkan semua instrumen yang ada pada masinis ini, kabin masinis ini. Begitu juga mesinnya. Dan pump ini digunakan ketika memompa bahan bakar dari tangki bahan bakar menuju ke engine. Selanjutnya yaitu Gander over reset. Gander over reset ini digunakan untuk mereset semua indikator lampu yang ada pada kabin masinis. Dan ini digunakan ketika memencet tombol start atau stop. Yang lain ini mencetnya yaitu digunakan bersamaan. Jadi ketika mencet tombol start, tombol ini juga harus dipencet. Lalu selanjutnya yaitu indikator lampu. Indikator lampu yang berwarna merah ini menunjukkan bahwa mesin mengalami overheat. Ketika indikator lampu ini nyala, berarti mesin itu mengalami overheat. Nah, lalu yang kuning atau low water, ketika indikator ini menyala berarti pada engine itu mengurangi kekurangan air. Selanjutnya yaitu indikator yang berwarna hijau. Lampu indikator yang berwarna hijau ini ketika menyala berarti menandakan oli yang berada pada mesin atau engine itu mengalami kekurangan. Komponen selanjutnya yaitu ini dinamakan dengan radiolog. Radiolog ini berfungsi untuk masinis atau asisten masinis, digunakan komunikasi dengan pihak PPKP. Pada radiolog ini ada beberapa simbol tombol, yaitu satu emergency. Ketika kereta ini mengalami KLB, maka tombol emergency ini dipencet untuk memberitahu bahwa kereta ini dalam keadaan luar biasa. Selanjutnya yaitu volume. Volume ini digunakan untuk mengatur keras dan pelannya suara dari radiolog ini. Dan ini digunakan untuk mengubah channel ke atas ataupun ke bawah. Selanjutnya komponen pada di bawah sini. Ini yaitu yang pertama horn. Ini ketika ini ditekan ke bawah, maka klakson atau bel pada lokomotif ini berbunyi. Nah, itu berfungsi untuk ketika lokomotif memasuki stasiun atau melewati perlintasan bidang. Yang di bawah ini dinamakan dengan komponen regenerative brake. Regenerative brake ini berfungsi ketika kereta api melakukan pengereman. Jadi ketika kereta api melakukan pengereman, seluruh dari rangkaian baik berupa gerbong, kereta, dan lokomotif melakukan pengereman. Pada bawah sini ini dinamakan dengan independent brake. Independent brake ini digunakan untuk lokomotif melakukan pengereman sendiri. Selanjutnya tingkap pemasir. Tombol tingkap pemasir ini digunakan untuk mengeluarkan pasir pada saat lokomotif mengalami selip.
dan tingkap lonceng. Ini dibunyikan ketika lokomotif memasuki stasiun dengan tujuan agar para pengunjung tidak kaget. Selanjutnya yaitu panel indikator di sini. Ini pada yang kiri ini dimaksud indikator dari main reservoir. Jadi indikator ini menunjukkan bahwa berapa tekanan angin yang ada pada main reservoir. Selanjutnya itu yang ini atau indikator untuk menunjukkan tekanan pada brake cylinder. Ini speedometer digunakan untuk mengetahui kecepatan laju pada lokomotif ini saat melakukan operasi. Loadmeter ini digunakan ketika loadmeter ini menunjukkan indikator terkait dengan kecepatan putar mesin pada lokomotif ini. Selanjutnya ini dynamic brake. Dynamic brake ini digunakan kereta untuk melakukan pengereman. Jika kita geser ke kanan, maka daya pengereman yang dihasilkan akan semakin besar. Dan selanjutnya yaitu throttle. Throttle ini digunakan ketika lokomotif akan mulai melaju. Ketika ini digeser ke kiri, semakin besar angkanya, maka daya yang dihasilkan akan semakin besar dan kecepatannya akan semakin tinggi. Selanjutnya yaitu handle yang paling bawah. Handle paling bawah ini adalah dinamakan reverse handle. Reverse handle ini digunakan untuk maju atau mundurnya arah dari lokomotif ini. Selanjutnya yaitu deadman atas. Deadman atas ini digunakan untuk dipencet ketika masinis melakukan dinas atau ketika masinis lupa menginjak deadman yang ada pada bawah. Dan ini berupa ini ada saklar-saklar lampu kabut, saklar lampu atas, sorot panjang, sorot pendek, dan sebagainya. Dan ini yang bagian bawah adalah pedal deadman untuk kaki. Terus selanjutnya lampu ketika selip. Jadi saat lokomotif pada tanjakan itu kan pastikan akan mengalami selip, kadang mengalami selip. Jadi jika lokomotif mengalami selip, lampu indikator merah ini akan menyala. Nah,